Halo, Saya Pops. saya Kuka. Kita dari Langit Aku dan ini segmen Starring yang biasanya memang membahas isu-isu kehidupan. Tapi kita dengar dari salah satu narasumber yang zodiaknya itu ada di bulan itu. Cuman kebetulan yang kali ini telat dikit ya, karena banyak kendala, banyak kendala jadi kayak akhirnya mundur sedikit. Tapi ya nggak masalah lah, kita tetap membahas topik yang sebenarnya akan membantu kalian di bawah. Topiknya Aktualisasi diri. kayaknya ngeri banget ya rasanya. Kayak berat banget gitu. Yang nyampein kali juga. Oh iya, lumayan, energi winter. Tapi ya, maksudnya aktualisasi diri ini mungkin emang terkesan kayak apa banget nggak sih? Kayak mungkin orang nggak banyak mikirin gitu. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu topik yang seharusnya memang jadi salah satu apa ya mungkin tujuan atau mungkin akhirnya orang pikirin deh. Sih untuk dirinya sendiri. True that. Oke gitu. Nah, ini kita berarti ngebahas topiknya dulu ya. Ya, Oke, mungkin kamu bisa kasih sedikit brief tentang topiknya. ya kalau kalian udah pernah dengar mengenai istilah aktualisasi diri atau mungkin belum, prinsipnya sih gini sebenarnya. Aktualisasi diri itu adalah kondisi di mana seseorang mampu untuk mewujudkan panggilan jiwanya. Gitu loh. Maksudnya mewujudkan kekenyataan ya. So intinya kalau udah bicara mengenai panggilan jiwa ini berhubungan dengan talenta, kemudian berhubungan dengan keterampilan, idealisme, kemudian visi, ya. Dan khususnya ini harusnya datangnya dari lubuk hati yang terdalam dan dilakukan bukan karena tuntutan atau kemauan orang lain. Ya, Kayak gitu kurang lebih. Nah, menurut psikolog legendaris dari Amerika yang bernama Carl Rogers, di dalam aktualisasi diri ini ada dua hal penting. Ya, atau ada dua istilah penting yang kamu perlu ketahui. Pertama adalah ideal self dan kemudian self-image. Nah, ideal self itu sebenarnya adalah kalau di Indonesiain diri kamu yang ideal. So gampangnya adalah diri kamu seada-adanya. Sementara kalau bicara mengenai self-image itu adalah citra diri kalian atau mungkin kesan yang kalian tampilkan ke dunia luar. So intinya aktualisasi diri ini akan terwujud apabila citra diri kamu dan kemudian ideal self kamu itu bisa selaras. Semakin dekat mereka satu sama lain, maka potensi seseorang untuk bisa mewujudkan yang dinamakan aktualisasi diri ini pun akan meningkat. Kayak gitu kurang lebih. supaya nggak kayak beda banget gitu kan. Iya, antara kesan yang kamu tampilin di luar sama diri kamu tuh nggak bertolak belakang gitu loh kurang lebih. Yes. So makanya hari ini kita langsung aja ke narasumber kita yang bernama Aiko. Yes. Kamu mungkin bisa kenalin sedikit. Halo, nama gue Aiko. Sebetulnya gue ibu rumah tangga sih. Gue full time mom dan istri. Dulu sempat kerja di salah satu konsultan, financial consultant. Habis itu punya anak, fokus ke anak-anak, rumah tangga. Terus pas anak-anak sudah mulai bisa ditinggal, gue mulai tuh olahraga, kayak pokoknya juga tahu. Dari dulu memang gue suka banget olahraga. Yes. Dari kecil sebetulnya. Jadi mulai menyibukkan diri dengan olahraga untuk sebetulnya sih pelepas dari stres. Ya, nggak mungkin nggak stres ya, kalau manusia nggak stres sudah meninggal gitu. Betul. Pasti ada masalah. Iya. Terus gue larinya ke CrossFit. Di CrossFit ini ternyata gue suka banget sama komunitasnya, sama olahraganya, and then the community itself juga sangat menarik. Dan karena komunitasnya itu komunitas olahraga yang lumayan intens, endorfinnya kayaknya banyak, malah kebanyakan, jadi sangat positif. Jadi orang-orangnya juga energinya sejalan dan sangat positif gitu kira-kira. Nice. Itu udah berapa tahun tuh berarti kamu ngelakuin? Sebentar, anak terakhir Anak terakhir itu 2017. Oke. 2017, 6 bulan dari Yukari. Jadi ya sekitar 2018 sih. Mulainya. Mulainya. Oke. 2017 Juni
nunggu 6 bulan, iya 2018. Wow. Nah, mulai jadi member ya, maksudnya mulai datang pertama gue itu ke bengkel namanya bengkel CrossFit di Kemang, Oke. South. Ada bengkel itu pusatnya dari Senayan, tapi gue ke South jadi member di sana. Tiap hari latihan, Tiap ada hari? progressionnya, Oke. tapi kalau lo coba pasti pengen tiap hari sih. Oh gitu. Karena it's not about only doing sport kayak keringet aja, enggak, tapi ada skillnya, ada ini yang gue pernah cerita, kita weight training, bodybuild juga, gymnast juga, jadi ada goal-goal yang kita pengen it's not about badan sih, bukan untuk merubah badan, tapi kayak gue pengen bisa Buktian. ini, gue pengen bisa ini. Oh. Itu tuh di CrossFit ini banget, kuat banget kayak gitunya. Oh gitu. Nah, jadi- Berarti kamu sempat ikut kompetisi gitu bukan sih? Ya Nah, kan? komunitasnya tuh lumayan kuat, kompetitif, tapi in a good way. Kompetitifnya in a good way ya, Right. bukan ke orang lain, ke diri sendiri ya, kompetisi untuk kita sendiri. Terus ya seru sih. Akhirnya entah kenapa kayaknya emang gue cinta sih sama ini gitu, jadi nggak perlu dipaksa, gue pasti datang. Terus nggak mikir untuk apa-apa sih, nggak mikir untuk badan, maksudnya kan mungkin olahraga mikir untuk supaya badan bagus, Oh, estetika. estetika, Ah. nggak mikir itu, tapi bener-bener itulah ya, happiness tuh kadang nggak bisa diungkapin ya, nggak tahu buat apa gue ke situ, tapi You just love doing Yeah. it gitu ya. I just So love jadi doing kayak it. itu I kayak just ada love panggilan the- jiwa iya. di situ ya. I just love doing it, I just love the community, karena di komunitas itu tuh kita benar-benar melihat dari yang nol nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pernah olahraga, jadi bisa. Itu tuh mereka happy banget, dan kita yang melihat pun juga happy banget gitu. Wah, hari ini lo reach bisa pull up gitu 1 kali. Itu tuh kalau misalnya itu namanya PR. Jadi misalnya sebelumnya nggak pernah bisa pull up, latihan tiap hari terus jadi bisa pull up 1 kali gitu, itu namanya PR, personal record. Terus nanti kita bunyiin bell. Oh gitu. Gitu, semuanya nyorakin gitu. Iya, jadi in a way kayak ngebuat orang-orang yang mungkin pesimis atau segala macam jadi lebih optimis, dan kemudian mereka bisa Itu ngebuktiin ke dirinya sendiri, Kayaknya oh bukan actually can. olahraganya ya. Iya. Nah, kayak Reflection ya? komunitas itunya ya, Oke. energinya yang kuat banget. Even di competition, misalnya gue menang nih sebetulnya, misalnya gue sama Kokoke, maksudnya biasanya kan ada beberapa individual ngangkat gitu ya, cepet-cepetan. Misalnya gue menang, gue selesai, gue nyalahin Kokoke, 3 lagi Kok, ayo Kok, 3 lagi. Oh. Padahal gue udah selesai nih, which is gue menang kan, gitu. Iya. Tapi udah pasti langsung nyorakin orang saingan di sebelahnya, kompetitor lainnya, ayo 2 lagi Kok, you can do it. Itu sih yang bikin apa ya, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Iya, gitu. kalau misalnya gue sendiri bisa nyimpulin gitu ya, kayak orang yang mungkin kalau di luaran sana nggak ngerasa di support, di sini tuh kayak ada support system. Iya, itu sih. Sampai akhirnya gue mendalami, ngulik segala mengenai CrossFit ini. Terus tiba-tiba ada teman gue yang dulu di Australia. Mereka di Australia juga doing the sport, doing functional training juga. Terus buka Maha namanya, buka satu gym, private gym tadinya. Terus pandemi, kayaknya karena pandemi semua gym tutup, terus orang banyak yang datang nih ke tempat kita, jadi kita pikir ya udah let's go open public aja deh kalau gini gitu. Kayaknya emang tadinya emang private aja gitu buat teman-teman gitu. Terus akhirnya ya kayaknya positif juga, orang banyak datang, ya udah Akhirnya sekarang terus Buka ngajar Maha di situ. Oh. Well, Gitu. kalau gitu, Ya udah panggilan kan. Iya. Betul. Mungkin kalau gitu kita lihat sedikit klipnya kali ya. langsung aja lihat klipnya ya. Kegiatannya Aiko ini keseharian selain jadi ibu rumah tangga apalagi sih? Simak yang satu ini.
Wow, gila. Ini olahraganya kayak berat ya. Tapi olahraga mana sih yang nggak berat ya? Iya. Iya, kualitasnya oke banget sih. Yes. Iya. Iya, jadi sebetulnya memang si CrossFit ini banyak banget orang yang pas datang dan lihat itu merasa terintimidasi gitu ya. Mungkin yang tadi ngeliat fit sebelumnya kan itu dengan catatan gue udah latihan dari udah 3 tahun gitu ya, jadi Right. nggak tiba-tiba langsung bisa kayak gitu. Semua harus ada proses ya. Semuanya Yes. proses. Dulu pertama kali gue datang juga gue ngeliat competition di bengkel Senayan, bengkel SNC namanya, bengkel Strength and Conditioning di Sultan. Yang gue nonton compete-nya adalah atlet-atlet yang memang udah lama dan memang atlet gitu, jadi emang kuat-kuat lah Iya, ya. badannya udah condition semuanya. Condition, exactly. Bisa ngangkat berat ratusan kilo misalnya dengan repetisi yang banyak. Nah, gimnasnya juga jago-jago, bisa muscle up, bisa segala macam lah ya, jungkir balik di bar segala. Nah, kita kan melihatnya orang yang masih, maksudnya lo squat aja nggak bisa gitu kan, pasti datang ke situ dengan ngeliat badannya udah kayak Aquaman semua, intimidasi lah, pasti ada namanya manusia ya. Right. Nah, antara terintimidasi atau satu lagi tertantang untuk pengen nyoba. Right. Dia bisa, Yeah. gue kenapa? Gue at least gue juga bisa gitu. Gue mau nyoba. Tergantung nature-nya orang Tergantung sendiri. picture. Nah, gue kebetulan ngeliat gitu pengen. Oke. Nah, oke, gue mau coba. Ya, gue nggak muluk-muluk harus bisa kayak dia, tapi ya gue coba aja gitu kan. Ada yang kayak gitu. Nah, tapi ternyata lebih banyak yang pertama nih, lebih banyak orang yang terintimidasi. Khususnya teman-teman gue yang di Maha itu, yang buat Maha Gym itu juga mereka tuh tujuannya mereka membuka Maha adalah untuk ngebangun orang-orang yang ngerasa terintimidasi ini nih gitu, karena mereka berawal dari situ juga. Mereka ke gym ngeliat gym bro itu daripada ngangkatnya berat-berat dan badannya bagus-bagus, sedangkan kita enggak gitu ya, misalnya kita chubby atau kita kurus banget malah gitu, maksudnya it's not a perfect body kayak di majalah gitu misalnya. Dengan squat aja gue jongkok aja nggak bisa gitu tuh. Nah, si Maha ini tuh mau buat welcoming buat orang-orang, enggak kok, lo kesini aja dulu gitu. Maksudnya kita nggak kayak gitu, maksudnya gue bukan mau bilang yang gym-gym itu salah ya, maksudnya yang salah kan sebenarnya kita nih yang ngerasa terintimidasi, which is sebetulnya enggak gitu kan. Itu dia, teman-teman, balik lagi, teman-teman gue itu sempat ngerasa setiap gue ke gym, nggak usah ke gym deh, kok gue ngeliat Instagram lo aja gue udah terintimidasi gitu, kayak gue nggak mungkin bisa kayak gitu. Tapi ya belum juga. Akhirnya mereka buka dengan punya mereka sendiri, orang nggak ada yang ngeliat, bisa tuh gitu kan. Berarti kan sebetulnya bukan karena kita nggak bisa gitu. Karena langsung pesimis aja pikiran kita, gue nggak akan bisa gitu. Karena sedangkan ternyata mereka yang dari nol, ada member di mana juga benar-benar literally nggak bisa jongkok, sampai sekarang dia bisa squat dengan 30 kilo, 40 kilo tuh ada, dan banyak orang kayak gitu. Jadi itu dia ya, menurut gue sih pertama yang kita harus fokus adalah progresnya dulu. Nanti goalnya mau sampai mana nih, mau bisa jongkok, oke, progressionnya apa, nanti badan dan segala macamnya tuh akan Ngikut. Badan akan ngikut, it's a bonus. Badan itu bonus. Jadi badan bagus bonus, udah pasti. Kalau lo ada progresnya pasti akan ke sana. Yang kedua, skill juga akan pasti dapet. Maksud gue skill kayak sekarang nggak usah jongkok pakai beban dulu, lo udah bisa. Habis itu baru progressionnya ke pakai beban. Nanti lama-lama kalau formnya udah bagus, udah pasti bisa ngangkat berat gitu. True. Jadi skill and badan, body, weight, atau yang mau kurusin atau mau estetik gitu, it's a bonus dan pasti akan dapet itu. Jadi fokusnya ke skill aja dulu, ke form aja dulu, ke progress aja dulu gitu sih. Right. Gitu Right. sih. Well, ini guys, makanya tadi dengar menarik banget ya tempat gymnya Aiko ini, karena
namanya apa tuh di Maha ya. Nah, Maha ini dibangun sama orang-orang yang sebenarnya awalnya itu zero dan akhirnya mereka bisa, dan mereka pengen menghadirkan tempat ini sebagai wadah untuk memotivasi mereka-mereka yang sebenarnya punya aspirasi untuk berkembang, tapi mungkin minder, mungkin insecure, mungkin gampang terintimidasi, akhirnya jadi pesimis gitu. Yes. Nah, sama juga kayak Langit Aku pada dasarnya. Saya dan Pops ngebangun Langit Aku dengan landasan astrologi ini karena kami berdua ngerasa bahwa astrologi itu jauh sekali dari apa yang selama ini dibayangkan oleh orang banyak ya, terutama dalam konteks yang komersial atau mungkin populer gitu loh. Astrologi, kami berdua sudah menggunakan astrologi sebagai sarana untuk bisa menemukan jati diri kami, sehingga akhirnya kita lebih tahu gitu loh bagaimana kita bisa menyikapi diri kita, sekaligus bagaimana kita juga bisa menyikapi hidup kita. Yes. Akan kayak gitu. So inilah yang mau kita angkat pada saat ini ya, hal sesi Langit Kamu yang waktu itu kita adain bareng Aiko. Yes. Kebetulan emang kita sempat ngobrol dulu kan sebelum kita mulai shoot yang hari ini nih. Jadi emang maksudnya mungkin biar lebih kenal juga, jadi pas kita ngobrol juga lebih enak. Padahal aku udah kenal dia. Iya. Tapi ya mungkin kayak gitu, kita udah akhirnya satu kepala gitu akhirnya. Satu jadi kepala, benar. Nah, kamu pas kamu coba Langit Kamu sesi kamu, menurut kamu tuh gimana? Apa yang kamu dapat dari situ? Banyak sih ya. Waktu sesi itu gue soalnya kan lebih untuk kayak keluar ya, untuk ke orang lain waktu itu sesinya kan, untuk supaya lebih bisa berkomunikasi dengan baik, bukan sih ke orang lain. True, itu bisa. sesinya, ya kan. Jadi caranya adalah ya harus kenal diri dulu gitu kan. Terus sebelumnya gue nggak ngerti sih sebenarnya astrologi, yang gue tahu cuman ya udah gue bintangnya Pisces, And that's it. Yeah. gitu. Tapi ternyata tuh lebih dari itu gitu. Itu yang satu knowledge lagi buat gue yang sangat apa ya, itu kan hidup ya, maksudnya ya itu dia, nggak ada kebetulan gue lahir di jam, tanggal dan hari itu kenapa ya di situ kenapa, dan semuanya connected gitu. Ke moon sign, ke sun sign, terus ke hubungan gue sama keluarga segala macam sih. Knowledge-nya bisa gue terapkan banget gitu. Thank you banget. Iya, sama-sama. Karena kenapa gue tuh tertarik banget untuk undang lo nih untuk ngebahas perihal aktualisasi diri, karena aktualisasi diri itu sangat-sangat berkaitan sekali dengan pengalaman pribadi gue juga dengan menggunakan astrologi gitu kan. Dan seiring perjalanan Langit Aku dan ngejalanin usaha kita ini selama kurang lebih hampir 2 tahun, kita sering banget dapetin pertanyaan-pertanyaan mengenai astrologi yang sesungguhnya itu hanya bisa dijawab oleh mereka sendiri, gitu loh, right? Karena intinya astrologi itu adalah ilmu kan, ilmu pengetahuan, ya kan? Dan bagaimana seseorang menyikapi ilmu pengetahuan tersebut itu sifatnya sangat-sangat subjektif. Yes. That's why it's kind of hard untuk gue sendiri nih yang ngebangun Langit Aku untuk ngejudge mereka orangnya seperti apa. It's not judging. Yeah, exactly. Yeah, it's not I don't judging. judge. No, that's not what I meant. Yeah, Bukan, it's not judging. justru mereka maunya tuh diinterpretasikan secara langsung. Gue tuh begini orangnya. Itu maksudnya. Akhirnya gue jadi kayak, no, I don't want to judge you. I don't want to judge you based on your astrological science aja gitu. Justru elonya yang harus mengerti, lo harus menggunakan astrologi ini sebagai panduan sehingga lo bisa lebih relate dengan kecenderungan lo. Dengan diri sendiri. Right. And of course kalau mereka mau mengenal ya. true, dan poinnya adalah bagaimana mereka bisa mendayagunakan astrologi untuk akhirnya mengenal diri mereka lebih jauh. Of course ada prosesnya dong. Iya nggak sih? Exactly. So sama aja juga dengan lo yang sekarang udah fluent nih dalam konteks cross training. No gitu. way. Huh? I'm still learning. Right. Okay. Nggak ada pernah habisnya, sama. Nggak akan pernah habiskan astrologi juga. True. Itu juga semua hidup sih menurut gue it's a learning process. Jadi khususnya di CrossFit ini nggak akan pernah habis juga kayaknya, banyak yang harus
I'm still learning. Ya mungkin kalau misal kita ngomongin dalam tingkatan learning true, tapi kan fluency orang tuh Oh, beda-beda oke. ya nggak Iya, sih? iya, iya. Ada orang yang akhirnya udah di luar kepala, mereka lebih bisa karena mereka menjalani prosesnya. benar. Dan itu yang sebenarnya itu nggak ada istilahnya, itu bukan formula rahasia gitu. Iya. Itu ya it is the way it is aja. Jadi Proses itu nggak bisa kita exactly, tinggal. Iya benar. Right. Seru nih ya. Gokil ya. Dalam nih. Tentu nih, ini soalnya kita kebetulan saya adalah anak summer yang terjepit di antara winter Oh ya. gitu. Iya. Jadi dia obrolan dalam banget. Tapi mari kita angkat lagi ya kan. Nah, Ini cukup nggak waktunya? Cukup nggak ada masalah. perihal aktualisasi diri. Kalau kamu sendiri sebenarnya ngelihat aktualisasi diri itu apa sih opini kamu terhadap aktualisasi diri? By the way, gue nggak pernah mikirin sih aktualisasi diri atau apa, cuman mungkin mungkin itu udah ada di dalam diri gue ya gitu. Maksudnya emang kayaknya gue tuh lumayan kuat nih aktualisasi dirinya. Pas kita bahas kemarin baru ngeh gue, oh ternyata gue tuh emang kalau mau sesuatu tuh determine. Itu salah satu aktualisasi diri juga kan gitu. Iya. I know what I want, and ya udah terus cari cara how to get it, why, gimana caranya, kenapa gue harus dapet, terus tujuannya apa gitu sih. Itu gue lumayan selalu kesana arahnya gitu. Jadi banyak ya. Oh iya, banget. Jadi iya sih, kalau gue udah mau tuh lumayan gue pikirin gimana Step semuanya step-stepnya terstruktur how gitu to ya. get it gitu. Tapi balik lagi kalau sampai nggak dapet pun tuh gue lumayan nggak apa-apa. Gue nggak ngerti kenapa. Gue kayak udah siapin juga untuk kalau sampai nggak dapet gitu diri gue supaya gue nggak kecewa. Di apapun, di percintaan, di semua gitu. Yeah. Kayak gue udah ada kayak satu step yang untuk oke nih kalau gue sampai nggak bisa ya udah. Bentuknya di mana gitu ya. Iya, karena emang itu part. Ya kan bagian dari konsekuensi ya nggak sih? Iya sih. Itu part dari aktualisasi juga nggak? Oh iya dong, Iya, of course. karena jadi gue tuh nggak pernah terlalu amit-amit ya, tapi sampai sekarang alhamdulillahnya nggak pernah terlalu down. Right. So jadi mungkin kalau kenapa tadi saya bilang bahwa itu bagian dari aktualisasi diri, karena apabila kita mungkin tidak mendapatkan apa yang kita mau, itu nggak secara langsung mengubah diri kita menjadi lebih rendah dibanding sebelumnya, atau mungkin nggak lebih baik dari sebelumnya. No, kita memang kelihatannya pada saat itu nggak dilobatkan untuk mendapatkan apa yang kita mau. So jadi itu juga bagian dari aktualisasi diri, karena kegagalan seseorang dalam mendapatkan sesuatu itu nggak secara langsung bagi orang tersebut menghakimi dirinya sendiri gitu loh. Sebagai orang yang mungkin lebih gue cupu banget nih, gue lemah banget, kan orang kadang-kadang suka menghukum diri. Exactly, which is good kan? Biar nggak pernah. Iya, makanya tadi gue bilang sama lo bahwa it's Gue part nggak of. tahu bagus atau enggak sih, cuman gue ada jam menjaga hati supaya gue nggak kecewa gitu. Jadi ada satu bukan tembok ya, ada satu kayak step yang oke gue harus dapat, tapi di sini kalau nggak ada ya udah gue ya udah gitu. Right. Kayak ada acceptnya gitu. Lumayan kenceng tuh acceptnya. Kadang balik lagi dulu kalau kayak pacaran gitu gue juga jadinya nggak 100%. Maksudnya ya nggak ya Pisces kan, tapi Pisces tuh kalau menurut gue sangat bucin lah ya istilahnya. Tapi gue tuh ada satu step di mana gue kayak oke, kalau sampai ini ya 80% gitu. Oh iya. Supaya gue nggak down banget, gue ada gitunya tuh. Tapi di semuanya gitu ya. bukan plan B sih, gue nggak bisa jelasin deh. Well, I don't know, it's not kayak kalau gue nggak dapet jadi gue kesini nih, nggak gitu. Kalau gue nggak dapet I have to ada gitunya. Perlu disinggung Mars di Mars Capricorn, Mars Saturn Capricorn. Capricorn juga anyway. So yeah. Tadi kan Aiko sempat mention bahwa Pisces itu bucin, itu stereotipnya yang biasa gitu. dipakai sama pop astrology. Ya, more like kalau misal sampai ketemu Pisces yang bucin sekalipun, sebenarnya bukan bucin yang kita harus tekenin, tapi Pisces itu sensitif sekali dalam memahami perasaan orang lain. That's why
jadi gampang kebawa juga sama orang. Iya, itu Iya, kayak gitu loh. So mungkin akhirnya kelihatannya jadi istilah gampangnya bucin. Iya. Kan gampang banget ke bawah, Iya. hilang gitu kan. Iya kan ikan kan Right. mana-mana. Right. Jadi kayaknya mungkin kalau bucinnya itu akibat apa gitu. Apa, Nah, gitu akibatnya itu yang biasanya kalau dari langit aku tuh biasanya kita ngeliat di sininya nih, bukan hasil akhirnya gitu. Oh Ya, iya itu dia prosesnya itu ya. Yes. Right. Nah, kemudian kan balik lagi ke topik ini, aktualisasi diri. Sebelum akhirnya lo mencapai titik sekarang nih di CrossFit ya, otomatis kan aspirasi atau niatan lo untuk bisa mencapai apa yang lo mau itu kan butuh proses, betul kan? Benar. Di dalam proses ini kan pasti dibutuhkan disiplin dan konsistensi juga in a way. Nah, bagaimana tuh pengalaman lu tuh dalam apa, mengkukuhkan disiplin dan konsistensi tersebut? Karena gue suka sih ya, jadi gue tuh nggak berasa ini kayak disiplin. Orang tuh kadang disiplin tuh kayak negatif ya, kayak mikirnya Dipaksa takutnya gitu ya. kayak capek gitu kan. Disiplin tuh kayak capek gitu, padahal I think it's about habit aja sih. Oke. Balik lagi ya it's about habit sih, kayak misalnya selalu ikut kelas tiap hari jam 6, nggak boleh telat gitu kan. Kalau telat ada konsekuensinya, disuruh burpees atau get more calories of rowing atau machine work gitu. Okay. Biasanya ditaruh di bengkel gitu kan. Nah it's a part of discipline. Jadi berarti bangunnya harus tidurnya cepat, bangunnya pagi kalau lo mau ikut kelas jam 6 gitu. Kelas maksudnya kelas di strength and conditioning di CrossFit ini. Okay. Ada coachingnya kan yang ngajarin segala. Nah itu berat nggak buat kalian nih kalau gue ngomong kayak tadi? Kalau buat gue sendiri enggak. Nah iya, maksud gue gitu, karena gue suka this part of discipline tuh gue nggak terlalu kayak it's a proses yang gue jalanin dengan susah gitu sih. Iya. Ya, jalan aja. Emang dari kamunya sendiri pun emang ya itu yang normal dilakukan. Iya, gitu kan? it's a normal thing yang pada akhirnya tuh kecapai loh dengan nggak susah-susah gitu Right. sebetulnya gitu. Right. Jadi build your habit sih menurut gue, dari disiplin itu adalah habit sih sebetulnya, kayak balik lagi kayak di Pops kan ada anak ya, kayak gue juga ada anak. Gue orang suka mikir kayak, aduh kasihan anak kecil udah disuruh belajar gitu misalnya. No, it's not belajar kayak gue ngajarin apa ya matematik yang susah gitu, enggak. Tapi gue selalu ada 1,5 sampai 1 jam duduk di meja, gue ngomongnya ini belajar. Let's study time. 15 to 1 hour terserah mereka lah ya. Kadang 15 minutes juga nggak apa-apa gitu. But it's study time, so you have to sit on table. Mau apa yuk? Mau gambar, mau art, mau hitung-hitung, mau math. It's play time. Tapi I said it's study time every day, 15 to 30 minutes. Okay. Cuma duduk main di meja. Tapi kan it's habit, it's a discipline. Iya. Jadi dia udah biasa dari umur 2, dia udah biasa. Emang di hidup gua ada part 15-30 menit tuh belajar gitu. Padahal it's play sih sebetulnya kan, anak umur segitu. Iya. Gua mau belajarin apa sih umur 2 gitu kan. Tapi mereka mikirnya study, karena kenapa? Karena gua mau build mereka denger kata belajar tuh bukan sesuatu yang nyiksa gitu loh. Gitu. It's studies like this. Bagus banget. It's fun. It's play gitu. But you have to be here with mama 15 to 30 minutes gitu sih. Jadi nanti pada saat mereka mulai sekolah gitu ya udah terbiasa, oh itu study time. Mudah-mudahan di sekolahnya juga fun ya gitu kan. Iya, jadi maksudnya nggak berubah gitu pikirannya gitu. Nah, itu sih maksud gue. Jadi kalau lo tanya prosesnya, disiplinnya gitu, kayaknya berat kan ya. Kalau nggak tahu ya, kita tuh kayaknya kebiasaan dengan gue sih, kebiasaan dengan kalau dengar kata disiplin apa itu tuh proses kayaknya berat, padahal it's not. Something kita harus punya goal yang something that we can achieve. Jadi goalnya juga jangan ketinggian gitu. Right. Jadi disiplinnya juga nggak berasa berat.
Right. Right. In a way ini berhubungan sekali dengan apa yang saya jelasin di awal banget prolognya dari topik aktualisasi diri ini, bahwa selayaknya proses aktualisasi diri ini tuh datangnya dari lubuk hati yang terdalam. So jadi align dengan apa-apa yang sebenarnya kamu itu suka atau terpanggil, sehingga waktu kamu mau mencapai hal tersebut itu bukan lagi menjadi satu keharusan, atau dalam tanda kutip disiplin dan konsistensi itu bukan lagi sebagai keharusan, tapi tahu bahwa itu adalah harga yang memang harus dijalanin atau sesuatu yang harus dijalanin. Yes. Otherwise kamu nggak akan nyampe situ. Yeah. And sometimes it's fun. Hopefully fun ya, karena datangnya dari sini kan. Jadi kayak nggak beban banget jalaninnya. Lain kalau itu tuntutan dari orang, kemauan orang lain kan gitu. Yes. Wow. Benar, kayak rutinnya tuh terlaksana dengan baik banget ya kamu ya. Rutin itu kalau buat gue Nah, salah satu yang bikin nggak stres. Rutin itu perlu banget loh manusia. iya, setuju. Kalau buat gue sendiri sih sangat Iya, penting it's sekali. rutin, apapun rutinsnya gitu, nggak Iya. perlu olahraga gitu, tapi bangun pagi, ngopi dulu, apa it's routines kan. Itu something we can always do forever gitu sebetulnya kan, routines. Ya tahu sih, penting sih rutin. Terjebak di antara yang suka rutin. Kalau nggak bisa. Ya bisa ya justru. Buat gue rutin it's pressure. Iya, Buat- iya. Likewise. Gue juga gitu. Kalau aku soalnya kalau nggak ada yang baru di hari itu, Gue nggak kayaknya- ada yang update tuh kayaknya bosan gitu. Kalau aku, Ada bosennya sih memang, tapi rutin tuh bikin gak galau sih. Gue nggak bisa jelasin nih, gue nggak ngerti jelasinnya gimana. Iya. But kalau- sometimes routines tuh harus gitu buat gue. Iya, karena apa ya, rutin tuh kayak Gue nggak ngerti sih jelasinnya. Tapi ada yang nggak suka ternyata ya. tapi mungkin itu juga salah satu yang nyebabin tuh karena dulu kita dipaksa sekolah sesuatu yang rutin dan disiplin. Dan Suka. oh gitu, ya mungkin kayak gitu. Itu kalau bisa sekolah sekarang sekolah tetap Gitu. suka gue. Kalau kompetisinya suka, tapi kalau harus ke sekolah di jam segini nih, itu Oh. agak pengennya rebel. Gitu. Di CrossFit ini gue ngerasa kayak sekolah, itu dia. Ke sekolah ketemu teman-teman yang seirama gitu, goalnya sama gitu kan. Iya sebetulnya kan sekolah goalnya sama. right. Iya. Right. Itu mungkin ya beda. Hmm. Kamu kayak lebih ke art. Iya, anak art. Ya kan kalau misalnya kita lihat kayak gini, lihat kita duduk bertiga aja, cara pandang kita dalam Beda. mengaktualisasikan diri aja berbeda-beda. Yes, betul. Dimana saya lebih cenderung mirip ke Aiko, sementara Pops enggak. Yes. So inilah pentingnya supaya yang paling penting itu dari topik kita itu yang diambil tuh esensinya, bukan Iya. bukan contoh-contoh yang secara langsung diangkat sama Aiko ya, yang berhubungan dengan bagaimana dia menjalani kehidupan sehari-hari, tapi esensinya once itu datangnya dari diri kamu sendiri, gimana kamu nyampe sana pasti akan ketemu jalannya, yang pasti kamunya jadi nggak males selama datangnya dari sini, bukan karena tuntutan atau kemauan orang lain. Intinya di situ. Exactly. Iya nggak sih? Betul. Hah? Bagian situnya betul. Udah 100% true. Iya. Buat gue karena nggak ada beban sih. Iya. Iya, itu yang kayak ngebuat. gue nggak butuh dibayar nggak apa-apa. Iya. Kayak gitunya. Karena udah jadi passion gitu. Iya. kan. Iya, Atau ternyata- datangnya dari passion lebih Iya, tepatnya. atau iya, nggak tahu apa itu. I see. Tapi Iya. kalau dari kamu sendiri nih, berarti kan kita sebenarnya udah cukup ngebahas kayak gimana sih sebenarnya pandangan kamu terhadap mungkin bisa dibilang karir kamu ya di luar ibu rumah tangga. Oke. Ya nggak sih? Cuman kalau misalnya kamu ngelihat ini sebagai aktualisasi diri, sebenarnya kamu ada masukan nggak sih kalau untuk yang si orang-orang yang nonton ini, kayak gimana sih buat kamu untuk bukan mengaktualisasikan diri sih akhirnya, menjalankan prosesnya untuk sampai ke aktualisasi diri ini tuh buat kamu ada masukan nggak untuk mereka supaya mungkin akhirnya mereka juga terbuka pikirannya untuk oh, oke ada juga nih approach seperti ini. Oke. Sebentar. Mikir dulu. Oke. Karena pertanyaannya susah ya, karena gue nih gue nggak ngerti, tapi gue tuh orangnya jalanin hidup aja banget gitu, kayak COVID. Oke. So
gimana nih untuk adapt gitu. Gue nggak terlalu mikirin setahun kemudian masih gini gimana kan, nggak pernah gitu. Gue mikirnya tiap hari aja dulu gue jalanin. Itu nggak sih jawabannya gitu, kayaknya in every process nggak usah mikirin jauh gitu, nggak usah mikirin gue nyampe goalnya berapa bulan lagi nih. Gue nggak pernah mikirin itu. Gue mikirin per hari-harinya dulu aja. Satu hari udah selesai, hari kedua oh udah selesai, hari ketiga oh udah bisa ini, hari keempat udah bisa. Jadi goal gue tuh pendek-pendek, satu hari okay. 2 hari. What a great advice. Itu sih kayaknya. Yeah. Nah, itu Kesannya- kesannya jawabannya gue ngandel sih, tapi gue ngerasa gue tuh gitu banget Oke. gitu. It's a nice approach ya, maksudnya jadinya akhirnya nggak perlu mimpi terlalu jauh, tapi ya benerin aja dulu yang hari-harinya. Tapi tetap harus ada loh Ah. ujungnya. Karena kalau cuma sadar lama-lama kan lupa tuh ujungnya. Tapi tetap harus diingatkan kembali ujungnya mau kemana nih gitu. Ujungnya tetap ada, tapi jalaninnya nggak usah mikir ke ujungnya gitu. Jalaninnya satu hari aja dulu. Ini jalannya masih menuju sana nggak nih? Ah, Kita masih menuju sana nggak nih gitu ya? Ini juga bagus juga buat orang-orang yang mungkin masih lockdown ya. Siapa tahu yang nonton di banyak di mana-mana juga, ada di Singapura, ada di luar negeri. Itu juga yang bikin gue waras di waktu lockdown COVID dan segala macam, karena ini kan something we cannot control. Semua satu dunia lagi ngomongin gitu kan. Ya itu satu hari waktu itu sih sempet gila nih, sedih kan ngeliat kayak mall gelap semua kosong. Itu tuh lumayan ada Rasanya, depresi lah, kayak sedih, ada sedihnya lihat anak-anak nggak keluar gitu. Tapi akhirnya kita jalan juga setahun lebih gitu, dan oke. Right. Gitu. Right. Kayak turns out gadget juga dulu kan kita mikir memusuhi gadget banget buat anak-anak, tapi turns out harus bekerja sama sekarang sama gadget gitu. Jadi kayak sometimes things tuh harus cepet adapt, tapi ya jalannya per hari. Jangan mikir kayak COVID sampai berapa tahun lagi, 2 tahun lagi baru ada vaksin gitu. Dan saat sekarang udah ada kan gitu, tapi kan kita juga nggak, akhirnya cuma sekedip mata kan cepet nggak menurut lo? Right. Jadi maksudnya sebenarnya jangan stuck di situ, Iya. tetap jalanin prosesnya. Tetap jalan gitu, satu hari selesai. Thank you banget advice. Nah, kayaknya gitu sih. Nggak bisa. Aiko guys. Kayak jawabannya ragu, padahal pas didengerin aku jujur ya dia mending sumpah. Kayak oh iya, it's a nice approach ya nggak sih? Kadang banyak yang karena pengaruh mungkin COVID dan stres segala macam, Iya, akhirnya iya. stuck di situ aja gitu loh kok. Iya sih, tapi berat sih buat sebagian orang, berat sih gue yes. tahu. Tapi Tapi nggak ya ada pilihan lain selain jalanin gitu kan? per hari menurut gue jalanin, jangan mikirin 2 tahun lagi. Betul. Right. Right. So guys, lagi-lagi nih sebagai penutup ya dari episode keempat Starring. Yes. Pertama, untuk bisa mengaktualisasikan diri kalian, explore diri kalian. You know, apa yang ngerasa kayaknya intim dengan jiwa kalian, kalian harus berani ambil resiko untuk mewujudkan hal tersebut. Yes. Ya kan? Ketika kalian menemukan dan mulai menjalani prosesnya, ingat, nggak usah terlalu pusingin mengenai hasil akhirnya. Tujuan mesti punya. Tapi selama sehari-hari kalian melakukan hal yang memang selaras dengan apa yang kalian mau, ya artinya kalian on track. Gitu loh. Jadi akhirnya kalian bisa menikmati proses yang nggak secara langsung mikirin hasil akhirnya terus. Akhirnya nggak jadi-jadi juga gitu loh kan. So jadi ya start your journey. Betul banget sih. Iya. Kalau dari aku sih tambahannya paling ini sih, kan kita sering banget nih apalagi dalam keadaan stres segala macam, kita jalan tuh jalanin aja tapi sebenarnya nggak dalam kesadaran, kayak ngelakuin hal-hal hari tiba-tiba satu hari udah lewat aja. Kan hari ini ngapain aja ya gitu kan. Itu maksud gue. Kayak mungkin lebih sadar sih sama, soalnya ya kita juga sempat mention bahwa waktu adalah sebenarnya ruang buat kalian melakukan sesuatu untuk diri kalian. So maybe you can start your journey right now, Right now. nggak mesti besok, nggak mesti nanti, right now.
Dan nggak mesti big steps ya kok. No, Bisa jangan juga. pernah big step buat gue. Iya. Kakak ya. Discovery Iya, aja kakak. itu the part of the Iya. journey ya. Iya. Benar-benar akhirnya kalian bisa mungkin menghargai setiap langkah kecil besar yang kalian laluin menuju tujuan kalian. Kayak gitu sih. Berarti mungkin topik hari ini bisa kita tutup kali Ya. Ya, semoga membantu ya. Pembahasannya udah Thank cukup you so luas much. nih. Yes, thank you so much buat Thank you so much. bantuannya. Thank you so much. Semoga semuanya terbantu dengan apapun yang kita bahas di topik hari ini. Oke, kalau gitu sebelum itu lupain kita mesti subscribe dan lain-lain ya. Right. Sampai lupa. Iya. Ya. Kalau misalnya kalian ternyata suka dengan video ini dan merasa terbantu dengan informasi yang kita sudah sebarkan, bukan sebarkan sih, kita sampaikan, mungkin bisa bantu disupport dengan subscribe channel Langit Aku. Terus kalau video ini menarik juga di like. Dan kalau ada ternyata mungkin akhirnya kayak dapet apa ya, kayak dapet hikmah, enggak sih, enggak hikmah, cuman kayak dapat masukan dari video ini, kalian bisa komen di bawah, dan punya pengalaman serupa pun boleh komen di bawah. Dan terakhir, Jangan lupa di klik notification bell-nya oh iya itu lupa. ya. Dan follow kita di Instagram @langitaku.id. Yes. Dan jangan lupa juga kita akan taruh semua link yang berhubungan dengan Aiko. Yes. So you guys have to check it out. Yap, kalau kalian tertarik mungkin untuk ikut gymnya Aiko yang di Iya, boleh di bengkel, Mhm. di Sultan, Yes. atau bisa di Maha juga, terserah. Oh, jadi ada bengkel, Sultan Sultan. Hotel, Ya. dan Udah, Maha. oke. Maha dan Mhm. Maha. Dan Yes. Maha. Dan linknya akan kita taruh juga di description box. Oke? Kalau gitu, thank you semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Bye bye.